Selamat pagi, terima kasih kembali berjumpa lagi dengan saya Joko Susilo selaku guru di SMP Negeri 1 Tojo dengan salah seorang murid saya yang imut, yang lucu. Silakan diperkenalkan diri dulu boleh juga? Boleh? Ya. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Zikra, saya dari SMP Negeri 1 Tojo kelas 91. Oke, kelas 91 ya. Pak Guru mau tanya sini saja boleh. Ini masalah pernah dengar tidak tindakan bullying? Pernah. Bullying atau perundungan atau bentuk-bentuk lainnya kan? Ya, Bagaimana menurut Rahma itu? tidak baik Tidak baik. Kenapa? karena bisa merusak mental seseorang. Merusak mental seseorang ya. Kira-kira dampaknya apa? Buat Anak-anak sudah apa? Atau orang sudah rusak mental? tidak bisa percaya diri. Oke, satu percaya diri. Dua, ada lagi? Ya, makanya juga dan bisa membekas. Kalau untuk Rahma pribadi, pernah tidak mendapatkan perlakuan seperti itu? Pernah. Pernah. Bagaimana perasaannya? Sakit hati. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ingat sama pelakunya? Ingat sekali. Ingat sekali. Sudah berapa lama kejadiannya? Waktu SD. Waktu SD ya? Sampai sekarang, berarti SD kelas berapa? SD kelas 3. SD kelas 3, lama ya? Lama. Sudah 5 tahun lebih ya? Sampai segitunya kan? Sampai sekarang masih diingat. Kalau di rumah pernah tidak mendapatkan perlakuan tersebut mungkin secara tidak sadar kita dari kakak, dari adik, dari mama atau dari papa, pokoknya di om tante di rumah, mereka pernah tidak? Pernah. Dan apa yang terjadi? Apakah sama jengkel, marah atau? Marah, tapi diam saja. Marah tapi diam. Karena yang melakukan mungkin lebih tua, gitu ya. Keseringannya bukan sering sih, yang Rahma alami di lingkungan rumah, lingkungan bermain atau di sekolah? Di sekolah. Sekolah. Pernah melihat temannya mendapat perlakuan seperti itu? Pernah. Pernah. Apa yang Rahma lakukan? Biasa tegur teman-teman yang bully temanku, biasa kasih ingat dorang. Dan setelah kasih ingat, bagaimana perubahan? Apakah masih diulang? Kadang diulang, kadang tidak. Kalau masih diulang, tindakan apa ya? Bilang sama guru. Bilang sama guru. Kalau di sekolah. Terus apa respon guru? Ya tindak lanjut, dipanggil di kantor. Dipanggil di kantor. Proses. Terus dikasih baikan. Dikasih ingat. Setelah terjadi pemanggilan, diproses, dikasih ingat, ada tidak perubahan yang terjadi setelah itu besok-besoknya? Ada ya. Tindakan bullying besoknya masih terulang atau tidak? Tidak. Kalau pendapat Rahma, kira-kira sebagai seorang pelajar, kiat-kiat apa supaya tidak terjadi atau tidak melakukan atau bisa mencegah hal-hal yang mengarah kepada perundungan, bullying atau tindakan lainnya itu yang tidak baik kepada teman kita yang lain? Mungkin ada tips-tips untuk teman-teman supaya tidak seperti itu. Tidak bully. Itu kira-kira di sekolah bisa tidak kita istilahnya bekerja sama dengan OSIS, guru, dan orang tua dan juga murid-murid supaya kita bersama-sama melawan tindakan-tindakan bentuk bullying ataupun perundungan ataupun segala macam turunan. Bisa ya. Contoh realnya, konkretnya apa kira-kira? Kita mau melakukan apa? Contohnya, kita mau melakukan apa? Sesuai keinginannya kamu. Ada peraturan mungkin. Ada peraturan yang tegas ya. Terkait dengan mungkin disiplin setelah didik siswa. Di kemudian hari, jika Rahma menemukan mungkin di jalan, mungkin di sekolah, mungkin di rumah ada tindakan bullying seperti itu,
yang Rama lakukan? Kalau ketemu di jalan, kalau orang dikenal mungkin ditegur, tapi kalau tidak dikenal tidak berani. Tidak berani ya. Kalau sudah mengarah kepada tindakan yang sangat menjatuhkan mungkin harga diri yang Rama lihat, kemudian dilihat secara fisik, secara umur, si pelaku itu lebih besar, lebih dewasa, pokoknya lebih kuat, apa yang Rama lakukan? Kasih tahu sama orang tua. Kasih tahu sama orang tua ya. Tapi orang tuanya kalau jauh gimana? Orang-orang terdekat saja. Orang terdekat saja ya, yang paling memungkinkan lah dijangkau. Nah, Ke depan, jika di sekolah itu dibentuk istilahnya seperti apa ya, duta untuk perundungan atau anti bullying atau gerakan anti bullying, mendukung tidak? dukung sekali. Mendukung sekali. Mau tidak terlibat aktif? Mau. Mau terlibat aktif ya. Baik secara langsung tidak langsung ya. Iya. Dan kira-kira di sekolah kita ini mungkin tidak kita akan buat kegiatan yang tujuan intinya mengurangi, mencegah ataupun bahkan menghilangkan tindakan bullying tersebut. Mungkin karena itu lebih bagus buat siswa-siswa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dinda. Oh iya. Aku cuma mau tanya sedikit sebelum kita tanya, perkenalan diri dulu supaya teman-teman yang lain tahu nama, masalah sekolah, dan mungkin bisa jadi kesehariannya. Boleh cerita. Nama saya Adinda Dwi Aprilia Wila dari sekolah SMP Negeri 1 Teluk. Iya. Sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kemudian kalau biasa di rumah kegiatan apa setelah pulang sekolah? Bersih-bersih rumah. Terus itu belajar. Sebelum itu Bapak mau tanya pendapat kamu tentang, pernah dengar ini kata-kata bully? Mungkin sudah populer seperti itu. Yes. Bully apa menurut kamu kira-kira bully itu? Bisa jadi menghina seseorang. Menghina, terus membawa fisik orang lain. Oh iya, mencela, mengejek dan lain-lain. Sejauh ini pernah tidak Dinda dapat perlakuan pendapat tentang bullying kira-kira di kehidupan kita terutama di sekolah, itu bagaimana pendapatnya Dinda? Kira-kira bagaimana? Bagus tidak? Bagus sih. Tidak bagus ya? Iya. Semua manusia kan sama. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ya. Kemudian kira-kira kalau Dinda nanti mungkin di jalan di dimanapun lah itu mendapatkan atau melihat kejadian bentuk bullying atau perundungan atau bentuk-bentuk lainnya, kira-kira perlakuannya seperti apa? Apa tindakan Dinda kira? Apa yang Dinda lakukan kalau melihat seperti itu? Menegur. Iya. Menegur si pelaku langsung ya? Iya. Biasanya yang terjadi kalau si pelaku sudah ditegur, tapi berulang-ulang dilakukan, kira-kira kalau yang terjadi kejadiannya di sekolah, apa yang Dinda lakukan? Lapor ke guru. Terus sejauh ini bagaimana respon tindakan dari guru setelah Dinda laporkan? Menegur juga. Kalau sudah kelewatan pasti kena hukuman. Oh, dihukum ya. Terus yang Dinda tahu dihukum seperti apa, yang melakukan bully, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji ke temannya, itu hukumannya apa yang Dinda lihat, Dinda saksikan atau Dinda ketahui lah yang terjadi selama ini? Ya, apa? Dimarah-marah gitu. Oh, dimarah-marah ya.
Terus lagi ya, setelah dimarah-marah, si pelaku ini besok mengulangi lagi tidak yang Dinda ketemukan? Sudah tidak ya. Berarti dengan dia diberikan sanksi hukuman, berarti sudah tidak lagi ya. Nah, kira-kira menurut Dinda, supaya tindakan bullying, tindakan perundungan itu tidak terjadi, apa kiat-kiat atau langkah-langkah yang mungkin Dinda akan lakukan, semua itu tidak supaya tidak terjadi kepada diri kita, kepada teman kita atau yang lain? Kira-kira apa langkah-langkah? Berbicara itu jaga perasaan. Nah, jaga perasaan. Terus yang kedua ada lagi, Baik dia yang belakang. selamat pagi semuanya teman-temanku, Bapak Ibu guru, sahabat guru di seluruh Indonesia. Kembali bertemu dengan saya Joko Susilo, guru di SMP Negeri 17, bersama salah seorang peserta didik saya, siswa saya. Silakan perkenalan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rizky Amalia. Saya kelas 9. Kelas 9 ya. Dinda, saya pengen tanya sedikit sih, santai saja, buka aku ya. Pernah tidak dengar kata-kata bullying, kata-kata perundungan? Pernah. Bagaimana pendapat Dinda tentang bullying, tentang perundungan? Apa pendapatnya? Sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena semua orang punya kekurangan, kelebihan, Iya, betul. dan punya hati. Iya, benar. Kalau di keseharian di sekolah atau di kelas pernah tidak melihat tindakan-tindakan bullying ataupun perundungan kepada sama teman-teman? Pernah? Tapi cuma candaan-candaan gitu. Bercanda ya. Terus apa yang Dinda lakukan kalau tidak seperti itu? Biasanya dilarang. Dilarang. Gitu. Nah, kalau dilarang ternyata dia masih seperti itu, terus apa yang Dinda lakukan? Ya harus dikasih terus. Nah, terus ya, Biasanya juga dimarah. dimarah, tidak di apa namanya, dilapor kepada guru, dilapor. Terus apa tindakan guru setelah mengetahui hal tersebut? Dipanggil ke kantor, ditanya, Ditanya, terus terus dibilang jangan begitu, tidak boleh. Coba kalau dia yang dikasih begitu, nah, kalau dia dapat perlakuan seperti itu ya, bagaimana perasaanmu? Nah, ya. Terus setelah dipanggil, besok-besok terulang lagi tidak kejadian seperti itu? Terulang dengan orang yang sama. Jadi kira-kira menurut Bunda apa langkah terbaik supaya tidak terulang kejadian seperti itu? seharusnya dapat tindakan yang lebih lanjut. Tindakan lebih lanjut ya, lebih tegas ya. Terus kira-kira solusi atau langkah apa yang bisa Dinda ambil supaya kita di sekolah itu bisa mencegah ataupun mengurangi tindakan bullying di sekitar kita? Kira-kira apa yang mau dilakukan lah, yang Dinda inginkan, bagaimana lah, maunya bagaimana gitu. Maunya tidak ada yang begitu. Terus kalau ada gimana? Kalau ada harus diingatkan, ditegaskan lagi. Ditegaskan, dikasih tahu ya. Kira-kira mungkin tidak kalau di sekolah kita ini kita buat kegiatan ataupun apa ya, semacam wadah untuk mencegah, mengurangi atau menghilangkan tindakan bullying tersebut. Kira-kira mungkin tidak di sekolah kita? Mungkin ya. Kegiatan apa contohnya? Misalkan
mungkin kampanye anti bullying ya, kita bisa buat baik itu di media sosial, karena anak sekarang kan saya yakin kan sudah main Facebook, main TikTok, main Instagram dan lain-lain kan, kita bisa di situ. Jangan justru malah ini ya, di Facebook kadang baku ejek, baku bantah. Artinya pesan singkat untuk teman-teman lain untuk supaya kita bisa menghindari tindakan perundungan atau bullying apa? Silakan, pesan singkat. Pesannya stop bully Ya, karena itu tidak baik. siap. Semua orang tuh punya hati, punya perasaan. Pasti kalau ada bully, pasti yang dibully tidak senang. Coba kalau sebaliknya. Saja. Baik, terima kasih waktunya Winda. Sukses selalu. Semoga ke depan menjadi menginspirasi orang-orang bahwasannya tindakan bullying tidak baik dan bisa menjadi contoh untuk mencegah tindakan bullying di sekolah dan juga